Oke, selamat malam semuanya. Kepada penonton YouTube saya di sini, sedikit sekarang saya akan membahas tentang apa itu yang dinamakan dengan olahraga tradisional Jepang yang disebut dengan sumo. Nah, jadi saya juga hari ini ya, sedikit bergaya ini, kayak tampang sumo seperti ini. Padahal saya sebenarnya cuma semir rambut aja sih gitu. Oke. Jadi sebenarnya ya sumo itu ya itu adalah salah satu olahraga tradisional ya, olahraga tradisional, dan itu pun juga termasuk dengan olahraga yang bisa dikatakan sebagai olahraga yang mewakili dari negara Jepang gitu. Nah, mungkin seperti yang teman-teman ketahui di sini ya, kan sumo itu kan orangnya gede-gede itu, ya gede ya, badannya gede, udah gitu gemuk nih, udah pasti kan seperti itu. Nah, hanya sumo itu biarpun seperti itu tapi badannya lentur gitu. Nah, kenapa lentur? Ya kalau tidak lentur ya bukan olahragawan gitu loh. Kalau ke aku ya cuman seorang gemuk biasa seperti itu gitu. Nah, terus begini. Kalau orang yang ingin menjadi seorang pesumo ya, itu tidak sembarangan. Jadi tidak badannya besar atau kuat itu belum tentu jadi sumo. Karena menjadi sumo itu ada beberapa syarat. Nah, yang saya tahu itu pertama ya, harus mengikuti pelajaran atau harus mengetahui kebudayaan Jepang dulu. Nah, itu yang pertama. Karena kenapa? Karena yang seperti saya bilang itu kan sumo itu kan olahraga yang mewakili ya, mewakili dari negara Jepang sendiri. Nah, jadi harus tahu apa itu sejarah dari Jepang, kebudayaan Jepang, dan segalanya lah pokoknya gitu. Nah, terus setelah pada dasarnya setelah mengetahui hal itu, nah kemudian baru kalau seorang mau jadi sumo itu harus benar-benar melatih badannya ya, melatih badannya itu dengan cara ya macam-macam sih ya, seperti yang kita bilang ke fitness, gym gitu kan, untuk membentukkan badan. Udah gitu dengan makan yang banyak ya, untuk memperbesar badan gitu kan. Dan habis itu kita sumo itu nanti akan mengikuti ujian. Nah, sama kayak kita nih, ujian nasional gitu deh contohnya. Jadi ada ujian tulis dan ada juga ujian praktek. Nah, seperti apakah ujian tulis ya? Maaf ya, saya juga kurang mengerti. Cuman itu harus bisa menulis hiragana. Hiragana itu adalah huruf basic dari Jepang. Pada gitu bisa juga menulis katakana, itu juga sama dengan huruf dari Jepang. Dan yang paling penting adalah kanji ya. Ingat ya, kanji ini bukan arti dari tepung kanji ya, salah bukan ya. Kanji itu adalah huruf yang benar-benar yang dipakai di Jepang, dan itu pun sejarahnya itu datangnya sih dari negara Cina gitu. Nah, jadi sekarang akan membahas sedikit ya tentang sumo itu dalam setahun itu ada berapa kali ya gitu ya. Jadi saya akan jelaskan sedikit. Oke, jadi di Jepang itu ada musim, itu adalah 4 ya. Itu ada musim dingin, musim panas, musim gugur, dan musim semi. Nah, 4 ini. Nah, hanya untuk turnamen sumo itu dilakukan dalam setahun itu adalah 6 kali ya, 6 kali. Jadi itu satu seasonnya itu ada jeda itu 2 bulan ya, 2 bulan. Nah, terus sekarang di mana pertandingan sumo itu dilakukan, itu tidak di sembarangan tempat. Jadi sudah ada, kalau misalkan dibilang kayak sepak bola itu ada stadion sepak bolanya di contoh di Gelora Bung Karno. Nah, kalau di Bali di Bali United di Gianyar gitu ya. Nah, pada dasarnya ini untuk bulan turnamen itu dilakukan di bulan 1 ya, bulan Januari, bulan Maret ya, bulan Mei, bulan Juli, bulan September ya, sama bulan November. Nah, biasanya ya untuk Januari, Februari, dan September ya, pada saat bulan itu dilaksanakan di kota Tokyo. Nah, untuk bulan ketiga ya, di bulan Maret itu di Osaka.
Nah, di bulan 7 ya, bulan Juli ya. Bulan Juli itu di Nagoya. Tepatnya di namanya Aichi-ken ya. Nah, terus untuk di bulan 11 ya, itu di namanya di Fukuoka, di bagian selatan di Jepang, kepulauan Jepang ya. Nah, terus satu kali pertandingan turnamen itu biasanya memakan waktu 2 minggu ya. Jadi dimulai dari hari Minggu sampai 2 minggu ke depan. Nah, terus di sini sistem turnamennya itu bukan berarti kalau kalau kalah gugur gitu, tidak. Jadi kayak seperti ya bisa dikatakan kayak liga lah gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini pernah dengar ya, tingkatan sumo tuh seperti apa sih gitu. Jadi bukan berarti kalau badannya gede itu sudah paling kuat, itu tidak. Kalau badannya kecil itu sudah level yang paling bawah, itu tidak gitu. Jadi saya jelaskan aja sedikit. Itu tingkatan yang paling tinggi dalam sumo itu adalah namanya yokozuna. Nah, yokozuna itu adalah tingkat yang paling tertinggi, bisa dikatakan jadi leader dari pesumo-pesumo yang ada di Jepang. Jadi yokozuna itu udah terkenal ya dengan ibaratnya ya paling kuat gitu loh, paling kuat ya, bisa dibilang pintar apa tidak ya itu kan tergantung orangnya sih ya, cuman ya dibilang paling kuat gitu. Nah, di bawah yokozuna ya itu ada namanya ozeki. Nah, ozeki itu ya bisa dikatakan ya kalau gampangnya sih ya seperti dibilang ya asistennya ya dari yokozuna gitu ya, karena ya kalau dilihat secara logika yokozuna nomor 1, di bawah itu ada ozeki ya. Nah, di bawah ozeki itu ada namanya sekiwake namanya. Nah, ini tingkatan nomor 3 dari yang tertinggi. Nah, di bawah itu ada juga namanya komusubi. Nah, komusubi itu nomor 4 ya. Bukan omusubi ya. Namanya komusubi ya. Beda itu kalau omusubi. Omusubi itu ya kayak ini. Nasi ketan itu loh, nasi onigiri itu. Nah, itu bisa dibilang omusubi. Jadi jangan salah gitu. Nah, di bawahnya itu juga masih ada banyak sih tingkat-tingkatannya itu. Nah, terus kayak saya nih, tampang saya seperti ini ya. Nah, kalau yang Anda tahu kan kalau sumo itu kan pasti ada kayak ininya. Kayak bisa bilang kayak ada cangkoknya itu di sini gitu loh. Ya. Itu hanya bisa digunakan oleh pesumo yang sudah level tingkat dari menengah ke atas. Nah, kalau yang baru-baru mulai itu kan dia rata-rata itu rambutnya belum panjang tuh. Jadi masih ya seleher dan segala macam itu. Itu tidak diperkenankan untuk memperpanjang rambut dan mengikat seperti seperti sumo petinggi-petinggi lainnya gitu. Nah, tapi seorang sumo ya. Jadi saya ngomong sedikit tentang yokozuna. Kalau yokozuna itu adalah tingkat yang paling tertinggi dari para atlet sumo semua. Nah, hanya yokozuna bila sesudah tingkat yokozuna, tingkat paling teratas, kalau dia misalkan dalam season, dalam liganya itu dia sering mengalahkan kekalahan. Misalkan dalam satu season itu bisa lebih dari 4-5 kali gitu. Jadinya dari 14 kali pertandingan ya. Itu kan kalau 5 kali kalah itu kan bisa dikatakan 9 kali menang, 6 kali kalah gitu. 9 kali menang, 5 kali kalah. Maaf, diralat dikit ya gitu. Nah, jadi setiap season itu akan dilihat prestasi-prestasinya oleh pelatih-pelatihnya masing-masing dan dari association ya, asosiasi organisasi sumo yang ada di Jepang gitu. Nah, hanya resikonya kalau yokozuna, kalau misalkan terus kalah ya, itu resikonya tidak boleh yang namanya melanjutkan sumo lagi. Itu harus yang namanya pensiun ya. Kalau misalkan kalau kata kasarnya tuh bisa dibilang dipecat gitu. Nah, tapi kalau level-level di bawah itu ya, yang seperti saya bilang ada ozeki, sekiwake, komusubi, itu kalau prestasinya jelek ya dalam 1 season atau 2 season atau 3 season gitu, itu dia akan derajatnya akan diturunkan tingkatannya. Nah, jadi perbedaannya seperti itu gitu. Nah, sekarang para sumo itu kok bisa sih badannya gede, udah gitu kuat, lentur gitu. Ya karena wajar.
Ya sama dengan kita olahragawan itu, misalkan contoh kayak pemain sepak bola gitu kan. Ya kenapa sih pemain sepak bola nggak ada yang gemuk gitu? Ya pemain sepak bola kalau gemuk kan nggak bisa lari gitu loh, ya kan? Nggak bisa mengejar bola, nggak bisa apa gitu. Nah, kalau sumo, kenapa badannya besar? Kenapa kuat? Ya, kalau badannya kecil, ya gimana mau lawannya gitu loh. Ya ibaratnya kayak apa namanya, gorila dibandingkan lawan sama kucing. Nah, itu kan impossible banget kan gitu kan. Nah, tapi jadi biasanya kalau menjadi sumo itu biasanya ada minimal beratnya. Minimal beratnya kalau nggak salah itu 100 kilo ke atas. Nah, seperti itu. Nah, terus pada saat sumo ya, itu memasuki apa namanya, mau pensiun gitu ya. Itu biasanya pesumo itu akan melakukan ya seperti dikatakan upacara ya. Upacara dalam hal bahwa mulai per hari ini saya akan pensiun gitu. Nah, pada saat pensiun itu ya upacaranya seperti apa? Jadi di apa namanya, bisa dikatakan dipanggul ya, dipanggul atau di stage yang dilakukan turnamen sumo itu, nanti akan ada kepala organisasi dari sumo dari Jepang itu akan mengikuti itu, dan simbolnya dia bahwa sudah akan pensiun atau sudah selesai menjadi sumo itu adalah, nah yang di sini nih, nah yang ada kayak cangkok itu dipotong. Nah, setelah dipotong itu tanda atau simbolnya bahwa pesumo itu apa namanya, sudah selesai dan meninggalkan dunia sumo gitu. Tapi ingat ya, itu tidak semua loh ya. Itu tidak semua apa namanya, atlet sumo melakukan seperti itu. Jadi ya kayak seperti tingkatan yokozuna, tingkatan ozeki. Jadi yang sudah tertinggi itu yang akan apa namanya, melakukan hal seperti itu karena emang sudah diakui benar-benar dan dihormati oleh apa namanya, organisasi sumo yang ada di Jepang gitu. Oke. Ya, jadi kurang lebih seperti itu sih apa itu penjelasan sumo ya. Jadi misalkan kalau teman-teman sekalian di sini ya, kalau yang lagi lihat video saya, nah kalau misalkan mau lihat pertandingan sumo itu seperti apa ya, sekarang banyak sih bisa kita lihat di YouTube. Nanti kita ketik aja sumo. Nah, ingat ya, sumo, SUMO. Nah, itu nanti bisa lihat seperti apa gitu. Ya, oke, kali ini penjelasannya dari saya seperti ini. Nanti dibantu ya untuk subscribe channel saya ini. Maaf karena saya masih belajar, dan kebetulan hari ini saya ngomong pakai bahasa Indonesia, dan biasanya sih saya ngomong sih pakai bahasa Jepang. Nah, cuman karena saya ingin untuk bahasa Jepang sama bahasa Indonesia biar balance, maksudnya biar seimbang. Jadi saya membuat channel yang ada pakai bahasa Jepang dan juga ada yang pakai bahasa Indonesia. Oke, nanti juga dibantu untuk subscribe juga dan like, dan dimohon untuk view-nya juga ya. Jadi saya juga masih belajar dalam sebagai pemula, masih jadi sebagai YouTuber. Jadi saya mohon banget untuk bantuannya untuk ke depan dari teman-teman kalian. Oke, ditunggu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Arigatou gozaimashita.